Bos-bos, siapa sangka kalau artis cantik Devina Kirana Ayu udah lama punya bisnis kuliner rumahan. Lewat cendol kekinian dan cilok seblak, bisnis doi bisa bertahan hingga 7 tahun lamanya. Itu berarti cuannya no play-play, bos. Besar mana ya sama cuan jadi artis? Halo bos, udah lama banget kan nggak ketemu aku. Nih, sekarang aku lagi ngelakuin bisnis kecil-kecilan aku di cilok seblak sama ada cendol Kirana. Pengen tahu selanjutnya? Tetap di cuan bos. Bos, sudah lama nggak muncul di layar kaca, bukan berarti Devina ninggalin dunia akting. Doi cuma butuh rehat sejenak demi bangun bisnis kulinernya. Berawal dari hobi masak dan ngulik aneka resep, Devina pun akhirnya terjun ke bisnis kuliner. Sebenarnya aku juga nggak ninggalin dari dunia syuting kayak gitu. Cuman sekarang aku lagi fokus di bisnis aja. Nah kemarin aku sempat off karena aku fokus untuk sekolah di pastry karena passion aku di situ. Terus kemarin aku coba-coba untuk pameran, aku jual, aku bikin sebelumnya tuh makanan ini aku kirim ke teman-teman. Ternyata pada suka. Akhirnya aku coba untuk jual dan akhirnya aku bisnisin lagi. Sebenarnya nggak fokus di bisnis aja sih karena aku pengen ini jalan dulu, nanti aku bakal kembali lagi ke dunia acting gitu. Meski masih tergolong bisnis rumahan, Devina nggak setengah-setengah jalani usahanya ini. Doi turun langsung mencari resep dan meraciknya loh, bos. Di dunia bisnis itu susah banget untuk nge-brandingin, terus untuk kita kayak yang jualan aku sekarang itu beda dengan yang lain. Biasanya kan kayak makanan yang lagi FOMO-nya apa kita ikutin, tapi kan itu menurut aku susah-susah gampang. Jadi aku cari sesuatu yang baru yang mungkin nanti orang lain pun bisa ikutin kayak gitu. Jadi harus mulai dari nol dan harus terjun langsung sendiri, ya berjuang kayak gitu. Cuman menurut aku nggak susah, tapi kalau kita mau turun sendiri pasti akan mengerti dan dijalani. Tuh bos, Devina nggak asal ikutin tren makanan viral dan FOMO ikutan jual. Karena menurut aku di Indonesia ya, kuliner itu nggak pernah mati. Contohnya dari yang street food, dari yang gede-gedean, pasti peminatnya banyak banget. Dengan orang Indonesia nih, yang penting rasanya enak, pasti mau ngantrinya berjam-jam, pasti rame. Bos, ini dia produk awal yang Doi usung di bisnisnya ini. Yap, cendol. Di tangan Devina, minuman tradisional ini hadir dalam versi modern dengan aneka rasa loh bos. Ada taro, green tea, terus nangka, durian, sama original. Biasanya kalau yang botol kecil tuh udah kita campur. Kalau yang terpisah, kita terpisah nih kayak susunya kita pakai UHT, terpisah. Yang fresh, terus udah gitu gula aren, pakai gula aren, kita nggak pakai gula biang, gula yang putih nggak, pakai gula aren, terus pakai kita pakai daun suji asli, kita bikin, jadi kita bikinnya fresh, setiap ada pemesanan baru bikin. Harganya pun ramah di kantong, mulai dari Rp20.000. Dan terbukti loh bos, dengan cendol kekinian, bikin bisnis Doi bertahan hingga 7 tahun. Cendol sekarang udah 7 tahun, hampir 7 tahun. Kita udah punya 5 rasa. Dan emang banyak favoritnya tuh antara original, dengan durian, dengan nangka. Dan ini tadinya aku cuma pakai susu murni, dan sekarang coba kolaborasi. Aku mau pakai ini santan karena kan ada beberapa teman-teman aku tuh coba deh pakai santan mungkin lebih gurih. Ada yang orang nggak suka susu santan, jadi ini kita lagi tester untuk coba pakai. Jadi 2 rasa, ada yang susu, ada yang santan. Setelah bertahun-tahun fokus hanya menjual satu produk, kini Devina mengeluarkan produk terbarunya, cilok seblak. Kalau biasanya cilok identik sama sambal kacang, nah cilok bikinannya dinikmati dengan kuah seblak yang pedas. Unik banget kan bos? Cilok seblak, biasanya kan identik cilok itu pakai sambal kacang. Nah ini aku pakai
kuah seblak yang level-level pedas gitu. Jadi isinya pakai daging kayak gitu. Jadi ini aku bikin dengan ide kreasi aku bikin sendiri. Resep cilok isi daging kuah seblak ini hasil racikan Doi loh bos. Dengan konsep frozen, Devina sampai mengulik resepnya berkali-kali loh bos. Apalagi kalau bukan untuk menghadirkan rasa dan tekstur yang pas. Awal-awal belajar itu susah ya, bertahap, karena pas aku bikin awal tuh ada yang keras, ada yang nggak kenyal kayak gitu. Tapi karena aku terus belajar, coba sampai 10 kali, akhirnya kita dapetin resep yang benar-benar kenyal. Devina paham banget kalau makanan frozen seperti ini lagi banyak digemari. Praktis, tinggal cemplang-cemplung begini, bisa langsung dinikmatin. Customer dari seluruh Indonesia pun jadi bisa nyicipin cilok seblak seharga Rp25.000 ini. Ciloknya kita frozen dagingnya, jadi kita punya tetelan di luarnya juga, terus cilok isinya juga tetelan. Terus udah gitu bumbu-bumbunya aku pisah, jadi nanti kalau yang beli mereka tinggal tumis sendiri bumbunya, masukin, udah kalau mau ditambahin dengan sayur, dengan telur itu bisa. Soal cuannya jelas nggak main-main. Bulan Ramadan atau akhir tahun menjadi puncak penjualan loh. Bentar lagi ada yang panen cuan nih. Rata-rata ya kalau mau dibandingkan dengan penjualan yang lain, rata-rata orang yang jualan itu pasti keuntungan itu 100% dari makanan. Karena kayak contohnya tuh ya, jualan minuman itu sebenarnya modalnya dikit. Kayak cendol kita bikin sekilo itu bisa jadi berapa botol. Susu juga sama. Jadi keuntungan dari semuanya itu bisa 100%. Ratusan botol cendol dan cilok seblak frozen terjual setiap harinya. Itu berarti jutaan rupiah masuk kantong Devina bos. Gak kalah cuannya saat jadi aktris ini sih bos. Waktu 7 tahun bukan waktu yang sebentar loh bos. Mampu bertahan lewat cendol kekinian dan sekarang dengan cilok seblak, Devina udah membuktikan asal dikerjakan serius dan konsisten, bisnis rumahan pun bisa gaya cuan yang menjanjikan. Nah, untuk berbisnis itu paling penting yang pertama kualitas dan quality control, karena untuk masyarakat menurut aku paling penting itu kualitas nomor 1. Yang penting cuan bos. Bos-bos, dari balik jalanan kota Malang, ada satu nama yang selalu bikin orang auto ngiler. Yap, rujak dower. Mulai dari pesanan sederhana, free ongkir keliling kota, sampai akhirnya berkembang jadi brand yang dicari-cari pecinta rujak di mana-mana. Dan uniknya lagi, sekarang mereka nggak cuma jualan di satu tempat, tapi keliling kota, nyamperin langsung para pelanggan. Halo bos, saya Eka, owner Rujak Dower, rujak online pertama di Kota Malang. Rujak kita ini beda loh bos dengan rujak-rujak yang lain. Seperti saat ini kita lagi jualan jalan-jalan ke kota Sidoarjo. Penasaran? Tetap di Cuan bos. Bos, siapa sangka bisnis yang sekarang laris manis ini dulunya dimulai dari ruang sempit kamar kos. Dari tahun 2017, Eka mulai nyusun resep, menu, sampai akhirnya nemu formula rujak yang disukain banyak orang bos. Karena dulu saya masih semester 5 pada saat kuliah gitu. Jadi dulu awalnya kita cuma nyewa satu kamar kos aja khusus untuk produksi rujak. Dulu cuma rujak aja menunya. Jadi ada rujak medium sama premium aja. Tapi seiring berjalannya waktu kita nambah menu satu lagi yaitu manisan. Ternyata dulu kita coba-coba juga itu otodidak buat manisan, ternyata boom langsung banyak diminatin iya. Seiring peminat bertambah, cara jualannya juga terus berkembang bos. Dari yang tadinya serba manual, order via WhatsApp,
Kurir cuma satu, antar sendiri, sampai akhirnya mulai terbantu dengan adanya aplikasi ojek online. Seiring pesanan makin naik, tantangannya bukan cuma di produksi, tapi tempat rujak ini diproses, bos. Bisnis makanan kayak gini, kapasitas tempat itu ngaruh banget ke kecepatan layanan. Itu saya dulu juga sempet karena rame banget di kos-kosan, akhirnya kita diusir sama ibu kos karena tempatnya sudah tidak mumpuni lagi untuk perantrian si driver ini maupun yang beli langsung gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk sewa tempat pada saat itu dengan budget uang tabungan pas-pasan. Alhamdulillah ngepas. Dulu masih 1 tahun nyewanya, tapi seiring berjalannya waktu kita udah bisa nyewa dengan kayak 5 tahun langsung gitu loh. Setelah tempat produksi beres, fokus bisnis berpindah ke satu hal yang paling krusial. Gimana menawarkan pengalaman makan yang beda, bos? Dalam persaingan jajanan segar, brand itu harus punya pembeda yang jelas dari rasa, tekstur, atau cara penyajian. Ini penting supaya produk mudah diingat dan bisa bersaing di tengah banyaknya penjual rujak, bos. Mungkin di kemasannya rasanya juga beda sih. Rasanya beda, terus itu kayak kacangnya. Jadi bumbu kacang kita itu kacangnya itu lebih utuh-utuh gitu loh, Mbak, nggak yang halus banget. Bumbu kita itu asli ulukan tangan. Jadi bukan di blender maupun dimasak. Di bisnisnya ini, tantangan jelas ada. Salah satunya di suplai buah. Apalagi kalau buah musiman. Tanpa jaringan supplier yang kuat, produksi bakal nggak stabil, bos. Kayak misalnya nih, sekarang ini kan kita lagi nggak musim rambutan nih. Nah, rambutan itu kan musiman, dan 1 tahun ini kita juga udah nggak ada rambutan. Tapi kalau untuk mangga, insya Allah kita selalu mengusahakan, biarpun di mana-mana nggak ada, di Rujak Ndower selalu ada mangga. Ada yang langsung dari petani, ada juga yang supplier. Dari sisi bisnis, ini bikin Eka perlu memperluas jaringan pemasok. Mulai dari petani lokal sampai supplier besar. Supaya pasokan aman meski musim buah berubah-ubah. Kalau yang paling banyak pengiriman buah itu di mangga. Ya, karena buah mangga kita itu kan bermacam-macam. Ada yang premium, ada juga yang mangga Kyojai, ada mangga Brazil, ada mangga Erwin, macam-macam. Dan yang paling banyak paling banyak yang kita order buah-buahnya itu di buah mangga. Bisa sampai 5 kintal bahkan 1 ton. Setiap jenis mangga punya karakter rasa dan teksturnya masing-masing loh. Seperti mangga Kyojai yang paling stabil manisnya. Jadi nggak heran kalau permintaannya paling tinggi. Untuk mangga premium, biarpun dia udah kuning, dia tetap crunchy dan tidak kecut sama sekali. Seperti yang kita pakai saat ini, itu mangga cocoknya pakai mangga premium. Untuk mangga Kyojai itu biarpun mentah, dia tetap manis, nggak kecut sama sekali. Kayak gitu. Kalau Brazil itu ada kecutnya sedikit tapi dominan manis. Itu juga crunchy, kuning, crunchy banget. Varietas mangga unggulan yang berasal dari Thailand ini Eka dapatin dari Jawa Tengah, bos. Sekali datang bisa 200 kg hanya untuk kebutuhan 2 hari. Sedangkan mangga premium yang dipakai untuk menu mangga cocol datang segar setiap hari dari supplier khusus. Pola suplai seperti inilah yang bikin Rujak Ndower bisa menjaga rasa dan konsistensi produk meski permintaan terus naik. Nah, bos, seperti yang kita tahu, fenomena bisnis saat ini sudah mobile ya, bos. Strateginya sederhana, pedagang datang langsung ke titik keramaian yang banyak diminta customer. Model ini terbukti lebih efektif karena pembeli bisa pilih langsung buahnya. Pengalaman yang tidak bisa didapat dari sistem pesan antar. Kalau on the road itu kita datang ke daerah-daerah yang emang banyak requestan dari customer gitu. Seperti di sini, ini kan di Gading Fajar, ini banyak banget requestan customer, Kak ke Gading Fajar dong, Kak ke Sidoarjo Gading Fajar dong, kayak gitu. Terus makanya kita datengin ke sini dan ternyata emang peminatnya di sini banyak banget. Konsep seperti ini sebenarnya mirip pop-up store, tapi versi UMKM yang lebih lincah. Polanya mengikuti data permintaan di kolom komentar, DM, sampai duplikasi konten FYP. Nah, untuk format datang ke lokasi yang di-request,
ini ternyata bisa meningkatkan penjualan hingga 3 kali lipat dibanding penjualan online biasa loh bos. Kalau OTR saya dari 2024 sudah mulai OTR, tapi itu masih di deket-deket aja di Malang. Untuk yang luar Malang saya dari 2025 ini. Operasional on the road tidak bisa berdiri tanpa strategi konten. Setiap titik penjualan hingga teaser menu harus diinfokan terlebih dulu di sosial media H-1 ya bos. Selain video pendek, live menjadi ujung tombak penjualan cara on the road bos. Live commerce memberi keuntungan, stok terlihat real time, antrean terlihat jelas, dan terbangun efek FOMO yang mendorong angka pembelian. Harus membuat konten-konten yang sangat kreatif. Kalau bisa beda dari yang lain. Yang penting kita sekreatif mungkin buat konten itu biar orang itu ngiler lihat konten kita. Dengan sistem seperti ini, titik on the road harus membawa stok besar, sekaligus memastikan biaya operasional mulai dari tol sampai bensin tertutup dari penjualan cepat. Yang pertama pasti dari konten ya, harus maksimal banget kita buat konten. Terus live-nya juga, karena kalau OTR itu pacuannya di live mbak. Karena kalau sekarang itu kan zamannya jualan jalan-jalan ya, semuanya juga live di TikTok. Kecepatan habisnya stok menunjukkan satu hal, model penjualan berbasis lokasi dan konten ini bukan sekedar tren musiman, tapi bentuk baru berjualan. Dan Eka termasuk yang berhasil memaksimalkan momentum ini. Harganya dari 10.000 sampai yang paling mahal itu 45.000. Itu manisan mix premium yang besar. Gitu buahnya lengkap variatif. Ada isi anggur hijau, anggur merah, lengkeng, terus ada isi mangga, salak gitu. Kalau kayak saya OTR, kalau kesini itu 700 box ada. Dengan volume 700-900 box per titik, estimasi omset per sesi jualan bisa tembus belasan hingga puluhan juta rupiah loh bos. Tergantung lokasi dan tingkat keramaian hari itu. Dan itu belum termasuk dengan penjualan yang ada di outletnya sebanyak 3 cabang. Kebayangkan bos, seberapa derasnya cuan mengalir ke bos Eka? Angka yang menunjukkan bagaimana kekuatan strategi konten, live, dan konsep jualan berpindah-pindah bisa mengubah bisnis rumahan menjadi mesin pencetak cuan. Nah bos, itu dia Rujak Ndoer jualan jalan-jalan. Bagi kalian yang mau memulai usaha, yang paling terpenting jangan gengsi ya. Tetap semangat, gas terus, jangan takut untuk memulai. Yang paling terpenting cuan bos. Bos, weekend gini paling mantap kalau kita healing dan seseruan bareng. Apalagi bisa menghabiskan quality time bareng keluarga, sahabat, dan orang tercinta ya. Saat ini memang banyak lokasi wisata yang menawarkan sejumlah aktivitas seru. Salah satunya Dreamy Park, taman bermain yang ada di kawasan Gunung Kidul. Dibangun di atas perbukitan dengan pemandangan laut selatan, lokasi ini mulai booming dikunjungi banyak wisatawan bos. Ratusan pengunjung tiap harinya datang dan membanjiri tempat wisata ini. Seseru apa sih konsep usaha yang satu ini? Yuk langsung aja kita samperin bos. Halo bos, saya Hanafi dari Dreamy Park. Mau mencoba berbagai wahana permainan yang seru dengan pemandangan laut yang cantik cuma di sini. Mau tahu seperti apa keseruannya? Saksikan cuan bos. Bos, bisnis wisata masih menjadi salah satu bisnis yang perlu dipertimbangkan. Kalau perhitungan bisnisnya tepat, cuannya nggak main-main bos. Terletak di daerah Wonosobo, Gunung Kidul, Yogyakarta, tempat wisata ini menawarkan pemandangan yang indah, kawasan pantai selatan Jawa, serta menawarkan berbagai macam wahana permainan.
Berdiri di area dengan luas sekitar 5 hektar, Dreeny Park merupakan konsep taman bermain dengan banyak spot selfie dan segudang aktivitas seru. Pemilihan lokasi yang tepat menjadi kunci untuk bisnis tempat wisata. Kemudian, akses menuju lokasi juga perlu diperhatikan, Bos. Jangan sampai udah dibangun tapi akses jalannya masih belum terhubung. Yang ada malah jadi sepi pengunjung. Kawasan Pantai Laut Selatan merupakan salah satu lokasi yang awalnya kurang diminati jadi lokasi wisata. Pinggiran lautnya tidak direkomendasikan untuk lokasi berenang dan kegiatan olahraga air. Hal ini yang menjadi pemicu manajemen Dreeny Park untuk menyajikan konsep lokasi wisata dengan aktivitas seru. Tentunya tanpa menghilangkan tawaran keindahan Laut Selatan. Konsep lokasi juga kudu diperhatikan, Bos. Konsep yang unik dan berbeda dengan kompetitor bisa menjadi magnet untuk mendatangkan wisatawan. Awalnya Dreeny Park itu dibentuk atau soft opening itu di tanggal 1 Mei 2024. Lalu konsep yang dibuat dari awal sama owner itu adalah taman bermain, di mana owner melihat potensi kawasan wisata di pantai selatan ini belum ada taman bermain yang ada di kawasan pantai. Pengunjung bisa memilih sejumlah wahana bermain di sini, mulai dari magic carpet, Dreeny Slide, Sky Ride, dan masih banyak lagi. Buat yang suka eksis di sosial media, don't worry ya, Bos. Di sini semua sudutnya bagus semua, Bos. Cus aja, tinggal pilih mau foto di lokasi yang mana, dengan background pemandangan Laut Selatan yang indah dan memanjakan mata. Jadi kepo nih, berapa sih jumlah pengunjung yang datang setiap harinya? Sebenarnya untuk traffic di Dreeny Park ini sangat fluktuatif ya. Karena memang di kawasan Gunung Kidul sendiri, area pantai sini, itu paling banyak itu di weekend, Sabtu Minggu. Dan nanti akan turun drastis di weekday-nya. Nah, untuk rata-ratanya yang ada di Dreeny Park sendiri, itu ya kurang lebih bisa dibilang 3.000 lah, seperti itu. Wow, gurih nggak tuh, Bos? 3.000 pengunjung dalam 1 pekan dikali 4 pekan dengan harga tiket minimal Rp20.000. Kebayangkan berapa cuannya, Bos? Dibuka mulai dari pukul 9 pagi hingga 6 sore dan tiket yang dibanderol sebesar Rp20.000, pengunjung yang datang sudah bisa menikmati semua fasilitas di sini, Bos. Tapi ada beberapa wahana yang perlu bayar tiket tambahan ya, Bos. Setidaknya ada belasan lokasi wahana dan selfie yang bisa dipilih oleh wisatawan di sini, Bos. Mantap! Untuk spot foto kita ada di area sini, yang ada di area spot foto itu jadi 1, itu ada 7 spot foto. Lalu untuk wahana itu ada 19 wahana dengan biaya tambahan otomatis. Itu di kisaran harga cukup murah aja, di angka 10.000 sampai di paling mahal itu di 25.000. Jadi tetap masih ramah di kantong lah. Pembangunan lokasi wisata harus ditunjang beberapa aspek ya, Bos, untuk kenyamanan pengunjung yang datang. Di sini sudah dilengkapi dengan fasilitas memadai, mulai dari area parkir yang luas, toilet umum yang bersih, dan restoran. Selain itu, ada juga food court yang menawarkan berbagai jajanan lezat, mulai dari tradisional hingga jajanan kekinian. Dijamin deh nggak bakalan kelaparan kalau wisata ke sini, Bos. Selain itu, untuk menambah kenyamanan pengunjung, faktor keselamatan pengunjung yang bermain di wahana juga perlu diperhatikan, Bos. Jadi setiap hari sebelum kita opening, itu kita melakukan cek kepada semua wahana yang ada di Dreeny Park ini. Jangan sampai wisatawan ataupun pengunjung yang berkunjung ke Dreeny Park itu merasa kurang nyaman. Sehingga kami mengedepankan pelayanan itu adalah nomor 1.
Pemeliharaan wahana dan fasilitas yang ditawarkan memang harus jadi prioritas agar bisnis wisata bisa terus bertahan. Jangan sampai masalah keamanan pengunjung menjadi penghambat kemajuan bisnis. Dalam berusaha, selain doa ada 3 poin penting yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, tentunya adalah berusaha. Yang kedua adalah kreativitas. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah inovasi, Bos. Selama 3 poin penting itu kita kerjakan, percayalah, usaha kita pasti berkembang. Dan tentunya pasti cuan, Bos. Bos, di tengah padatnya aktivitas anak muda di kota besar, muncul satu layanan unik yang bisa bantu apa saja. Bisnis serba bisa ini sedang naik daun, viral di media sosial, dan kini sudah beroperasi di 3 kota loh, Bos. Halo bos, saya Arkan, founder dari TwoHelp Serba Bisa. Nah, di TwoHelp ini adalah bisnis dengan layanan jasa. Kita melayani dari hal yang remeh sampai yang komplit, mulai dari kayak ojek, nemenin, bersih-bersih, daily activity, dan lain sebagainya. Mau tahu keseruannya dan dari mana cuannya? Oleh karena itu tetap di Cuan Bos. Saat itu, Arkan sadar satu hal. Kebutuhan orang kadang bukan soal transportasi atau pesan makanan, tapi butuh dibantu. Tren ini makin kuat setelah Arkan melihat fenomena unik di sosial media, yaitu ojek online yang nerima permintaan yang di luar nalar, Bos. Nah, setelah itu dari situ akhirnya terpikir, gimana kalau aku nyiptakan seperti ini gitu. Cuman namanya jangan suruhan, tapi ada helpnya tadi tuh. Karena kita berbasis kan bantuan nih. Tapi kalau kita pakai kata go, itu ada hak klaim cipta di brand sebelah. Akhirnya saya mengubah kata go menjadi to help. Nama TwoHelp akhirnya dipilih karena bisnis ini berbasis bantuan, bukan suruhan. Eits, jangan salah ya bos, biarpun layanannya bisa hal remeh, tapi sistem yang dibuat Arkan gak asal-asalan. 3 kota, dari Jember, Malang, sampai cabang baru di Surabaya. Arkan udah punya puluhan helpman. Awal mula saya punya beberapa teman, bahkan bisa dikatakan helpman ya. Itu pertama saya ambil dari teman-teman kontrakan. Karena saya dulu waktu ketika kuliah itu ngontrak Kak, sama kurang lebih 7-6 orang. Semuanya berawal dari lingkaran terdekat, teman satu kontrakan, karena merekalah yang doi percaya dan sudah memahami ritme hidup satu sama lain saat sama-sama merantau. Lambat laun kita punya target. Konten tadi kurang lebih 3 bulan kita harus viral. Kita punya target itu. Tapi alhamdulillahnya 1 bulan kita udah viral. Setelah itu konten mulai meledak, orderan mulai masuk, kita butuh banyak lebih orang. Kita utamakan dulu teman-teman kuliah yang lain yang nggak ada di kontrakan tersebut, kayak teman organisasi, teman kelas, teman apalagi teman main dan lain sebagainya. Kita ajak dulu. Setelah mereka itu bergabung dan masih kurang, kita sebar pamflet. Strateginya sederhana tapi efektif, bos. 2 teman dari divisi media ditarik untuk membuat konten karena Arkan sadar viral adalah pintu pertama dalam bisnis berbasis kepercayaan seperti ini. Orderan naik cepat, sementara jumlah tenaga belum cukup. Dari sinilah model rekrutmen lingkaran pertama berjalan. Jadi untuk kualifikasi tersendiri itu karena kita kan brandingnya ini Gen Z ya Kak ya. Kayak jasa yang kita utamakan untuk mahasiswa Gen Z, jadi kayak umurnya ada batas 28 tahun, terus kemudian kita juga nggak melihat ijazah mereka apa, pendidikannya mereka apa, yang penting mereka ada sepeda motor, ada SIM C, sama ada waktu untuk full time, dari jam 7 sampai jam 22. Bos, model operasional seperti ini membuat TwoHelp bisa mempertahankan kecepatan layanan meski timnya tersebar di 3 kota. Nah, bos, dari puluhan jenis layanan yang ditawarkan, ada kategori daily activity yang punya cerita unik tersendiri. Untuk daily activity ini beberapa orderan unik. Kayak contohnya nangkap kecoa, nangkap cicak, terus kemudian pasang gas, dorong motor, terus kemudian apa lagi ya? Ya macam-macam. Karena daily activity kan mencakup semua kegiatan mereka yang memang mereka nggak bisa cover.
Tapi ada satu layanan yang justru paling emosional, yaitu bersihin makam bos. Salah satunya Tarisa, perantau asal Banyuwangi yang hidup sendiri di Malang. Setiap bulan ia rutin menggunakan To Help untuk merawat makam keluarganya. Layanan To Help terlihat sederhana, tapi cara mereka menyusun harga sangat rapi dan terukur. Kalau untuk penentuan harga itu ada 4 kayak. Ada 4. Yang pertama itu dari jarak. Itu hitungannya 2.000 per kilometer. Meliputi layanan seperti ojek, just tip. Terus kemudian kedua, dari luas. Luas ini meliputi orderan bersih-bersih. Terus yang ketiga, dari segi durasi. Ini untuk orderan yang nemenin. Sifatnya nemenin, jaga anak, terus kemudian jaga orang sakit, terus ngajak nonton dan lain sebagainya. Terus yang keempat dari jasa berat ringannya. Nah, untuk di Jember sendiri omsetnya kotornya itu menyentuh 45 juta. Kalau untuk di Malang kurang lebih 13-15, kalau untuk di Surabaya masih belum kita hitung karena masih baru. Bos, biar operasional di 3 kota tetap seragam, Doi menyusun SOP mulai dari standar penampilan, jam masuk, sampai cara mereka melayani pelanggan. Sementara bagi customer, seluruh data karyawan disimpan lengkap sehingga setiap order bisa dipertanggungjawabkan. Dengan sistem ini, kepercayaan pelanggan bisa dibangun meski layanannya sangat beragam. Nah, untuk bos-bos yang ada di rumah dan ingin merasakan bisnis yang grow itu gimana, aku ada tip nih untuk bos-bos sekalian. Salah satunya, yang pertama, kalian lihat nih di sekitar ada peluang apa di lokasi kalian. Dan bisnis yang baik adalah bisnis yang berawal dari keresahan. Dan yang kedua adalah komitmen dan konsistensi. Kenapa? Karena Gen Z sekarang itu rata-rata FOMO. Dan bos-bos yang ada di rumah jangan sampai merasakan FOMO kayak gitu ya. Jadi kayak harus konsisten untuk upload kontennya, marketingnya, dan tetap semangat ke depannya. Dan yang paling terpenting, cuan bos!